Indeks kemiskinan multidimensi menurut standar PBB, Indonesia itu sekitar 0,9%, sedangkan Malaysia itu... Pemirsa, singkong sudah lama menjadi makanan utama bagi sebagian masyarakat. Namun apa jadinya jika yang dimakan adalah kulit singkong? Kulit singkong itulah yang akan menjadi santapan bagi keluarganya hari ini. Indonesia juga negara kaya. Hanya Indonesia mau bangkrut, guys. Indonesia mah negara kaya. Mau heran, tapi ini Malaysia. Coba tengok sendiri di belakang tuh. Banyak kereta, motor tuh di samping-samping jalan. Mau heran, tapi ini Malaysia. Malaysia punya mobil nasional yang mendunia. Indonesia kapan? Malaysia protonnya aja sudah dimiliki China. Wow, pandainya adik belajar dari mana, Dik? Lucu ya, Malaysia mengutamakan investasi yang menguntungkan, akan tetapi kebutuhan pokoknya nggak diprioritaskan. Keluarga kita makan ubi kayu. Bukan ubinya, namun kulit ubi kayunya. Itu yang mau menyombongkan Santi Kaya kepada negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Wah, ini pandai sekali ya, geng, mengulas tentang kemiskinan negara Malaysia. Sedangkan negara kita sendiri masih banyak warga yang miskin. Dia tidak sadar kayak gitu ya, geng, mengejek ataupun menghina negara Malaysia, menghina negara orang, seperti mobil banyak yang buruk katanya, geng, ya. Di sana banyak kemiskinan makin meningkat dan lain sebagainya. Dia tidak sadar bahasanya di dalam negara kita itu ingin bubar, ingin tidak baik-baik saja kayak gitu ya, geng. Namun masih bisa-bisanya dia mengulas tentang negara orang. Ini lucu sih. Berkelakar ya, Mbak. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Eki reaction buat kalian untuk simak. Jom kita simak. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indeks kemiskinan multidimensi menurut standar PBB, Indonesia itu sekitar 0,9%, sedangkan Malaysia itu sekitar 2,3%. Artinya, angka kemiskinan yang sebenarnya di sana itu lebih dari 2 kali lipat dari yang kita miliki. Padahal selama ini kan mereka itu selalu membangga-banggakan kalau angka kemiskinan di negara mereka itu jauh lebih rendah. Saya waktu ke Malaysia, itu mobil-mobilnya juga saya aneh. Di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu ya. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda. Bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, BMW, itu sultan buat mereka mah gitu. Nah, buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Nah, beda dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Nah, kalian makanya jangan bully lagi. Ya, kembali bersama kami di Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, singkong sudah lama menjadi makanan utama bagi sebagian masyarakat. Namun apa jadinya jika yang dimakan adalah kulit singkong? Ya, kondisi demikian dialami keluarga miskin di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Taya. Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap nasi. Pagi mulai merambat siang. Unasi mulai mempersiapkan makanan bagi anak-anak dan cucunya. Nenek 63 tahun warga kampung Pasir Pari, Desa Pasir Huni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, membersihkan kulit singkong di sebuah WC umum di desanya. Ya, kulit singkong itulah yang akan menjadi santapan bagi keluarganya hari ini. Setelah dicuci, kulit singkong lalu direbusnya. Selanjutnya, kulit singkong dengan dicampuri bumbu lalu dimasaknya.
Setelah matang, akhirnya kulit singkong tersedia untuk disantap bersama keluarga. Kulit singkong sudah lama menjadi menu utama keluarga dengan 12 jiwa ini. Unasi dan keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk membeli lauk pauk yang layak. Karena kemiskinan pula, mereka harus tinggal berdesakan di rumah panggung ukuran 6 x 5 meter yang kondisinya sudah tidak layak huni. Indonesia juga negara kaya, tapi yang kaya negaranya. Ya kalau penduduknya ya tahu sendiri lah ya kan. Sudahlah, bingung gua kalau ngebahas masalah kaya miskin, karena gue belum pernah gue bukan orang kaya, jadi nggak punya pengalaman jadi orang kaya. Oke, mantap. Indonesia jadi topik berita asing. Katanya Indonesia mau bangkrut, guys. Aduh, mual mungkin Indonesia bangkrut, mual mungkin. Indonesia mah negara kaya, hasil bumi nak melimpah. Indonesia mah segala aya. Naon wae coba hasil bumi Indonesia loba. Indonesia mau buat tambang emas, nikel, terus tenonde rempah-rempah, minyak bumi, Mama Gupron, Kopdes, Dadan Hindayana, boga Indonesia mah. Terus tenonde MBG boga Indonesia mah. Tuh, mual mungkin bangkrut. Aduh, eta nu nyari os teh kemana karep. Mual mungkin bangkrut Indonesia mah. Super kaya, kekayaan bumina melimpah, pedah can kaasaan hungkul ku urang. Pandai ngatain negara orang, pandai ngatain negara Malaysia, sedangkan negara kita sendiri, rakyatnya makan ubi kayu, bahkan itu bukan apanya, namun kulitnya, geng, yang dimakan. Waduh, miris sekali ya, geng. Ya, dibilang negara Indonesia adalah negara kaya, namun faktanya sangat mencengangkan sekali kayak gitu ya, geng. Ya, kalau pasal kereta ataupun mobil kayak gitu ya, geng. Ya, wah, menurut ikinya ini sangat terbalik. Orang itu mungkin jalan-jalannya kemana kayak gitu ya, geng. Ya, mobil BMW atau Mercedes ataupun mobil mewah itu di Malaysia diletak di luar, diabaikan, apalagi cuma motor dan lain sebagainya itu diletak di luar kayak gitu ya, geng. Ya, diparkir di luar, diletak di luar, sampai orang Indonesia itu mau heran, tapi ini Malaysia, mobil-mobilnya diletak di luar. Nah, sedangkan kau Santikaya yang menyombongkan diri kepada negara Malaysia, lihat sendiri warga kita kayak gitu ya, geng. Ya, warga kita makan ubi kayu, bukan ubinya, namun kulit ubi kayunya. Itu yang mau menyombongkan Santikaya kepada negara Malaysia. Buka pakai mata dan buka pakai fakta dan juga buka pakai data kayak gitu ya, geng. Ya, kemiskinan di Indonesia itu udah merajalela. Contohnya contohnya banyak orang-orang yang tak mampu kayak gitu ya, geng. Ya, karena apa? Karena peluang pekerjaan nggak ada, sampai mereka rela untuk berenang untuk memasuki negara Malaysia. Ya, jadi inilah, geng, video beberapa yang akan Iki reaction buat kalian simak. Let's go. Mau heran, tapi ini Malaysia. Coba tengok sendiri di belakang tuh. Banyak kereta, motor tuh di samping-samping jalan. Padahal ini tahu nggak, pukul 12 lewat 10 menit tuh, udah malam. Tapi anehnya aman-aman aja tuh. Padahal tak ada garasi tempat penyimpanan kereta atau motor. Terlalu banyak, Pak. Di jalan-jalan kereta semua. Aman-aman aja. Sampai sana ujung kereta semua. Sini kereta semua tuh. Mau heran, tapi ini Malaysia. Tengok sekarang pukul 23.31, so 11.30. Semua mobil dekat luar, motor dekat luar, mobil dekat luar. So diorang tak ada garasi. Kan. Aman-aman saja. Ya ni. Tak ada orang yang nak ambil tu. Tak ada orang yang nak merampok. Tak ada pencuri lah kat sini, aman. Kan.
Malaysia punya mobil nasional yang mendunia. Indonesia kapan? Kalau ngomongin mobil nasional, Malaysia sudah lebih dulu serius lewat Proton. Dan sekarang, Proton bukan cuma dikenal di Malaysia, tapi juga sudah ekspansi ke berbagai negara. Sementara Indonesia, kita punya industri otomotif besar, pabriknya banyak, bahkan jadi basis produksi berbagai merek global. Tapi pertanyaannya, kapan Indonesia punya merek mobil nasional yang benar-benar kuat, mandiri, dan jadi kebanggaan sendiri? Kalau Indonesia bikin mobil nasional baru sekarang, menurut kamu bisa ngalahin Proton gak ya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Malaysia Protonnya aja sudah dimiliki China. Wow, pandainya adik belajar dari mana, Dik? Memang Proton bekerja sama dengan perusahaan dari China sejak tahun 2017. Dan kepemilikan saham Proton sendiri 50,1% dan perusahaan dari China 49,9%. Dari situ kita nampak bahwa kepemilikan saham Malaysia masih unggul. Jadi, keputusan-keputusan penting masih diputuskan oleh Malaysia. Kalau konsepnya seperti yang adik katakan, Proton punya China, IKN punya siapa, Dik? Aduh. IKN lagi banyak negara loh. China, Korea Selatan, Wah, iya kah? Singapura, Malaysia, Iya kah? Uni Emirat Arab, Rusia, Amerika Serikat, Jepang. Coba adik pikir, IKN punya siapa? Waduh. Lucu ya, Malaysia mengutamakan investasi yang menguntungkan, akan tetapi kebutuhan pokoknya nggak diprioritaskan. Ya emang mau sih minta-minta ke negara lain untuk beras walaupun dibalut dengan ekspor impor istilahnya. Malaysia mengutamakan investasi yang menguntungkan itu tidak lucu, Dek. Itu adalah strategi untuk Malaysia agar boleh survive. Disesuaikan dengan keadaan geografis, keadaan SDM, keadaan dari semua segi. Menurut aku, kenapa Malaysia lebih mengutamakan investasi yang menguntungkan tidak swasembada? Karena keadaan geografis Malaysia dengan Indonesia sangat berbeda. Kesuburan tanah berbeda, keuntungan yang didapat dari tanaman yang ditanam di Malaysia ini berbeda. Contoh kelapa sawit. Tidak semua tanah sesuai ditanami padi. Itulah salah satunya kelapa sawit. Ditanami kelapa sawit itu keuntungannya lebih besar dari padi. Apakah padi tidak sesuai? Sesuai, tetapi tidak di semua tempat. Satu lagi, proses ekspor impor tidak meminta-minta ya. Yang dibalut tidak ada proses ekspor impor itu meminta-minta, karena proses ekspor impor dilakukan oleh dua negara yang saling menguntungkan. Dalam artian apa? Negara A menginginkan ini tapi di negaranya tidak ada. Negara B menginginkan ini tapi di negaranya tidak ada. Jadi di situ dilakukanlah proses ekspor impor. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Nah, dengar tuh Pak Presiden kita berkata apa? Pendidikan, kecerdasan bukan semata-mata kita dapatkan dari sekolah, di mana kita sekolah, ya. Kecerdasan pendidikan kita bisa kita dapatkan dari didikan orang tua kita, dari keturunan kita, dari didikan agama, ya. Paham ya, Ahyar? Aku itu ya, kalau cakap itu bukan asal nyaplak, bukan asal cakap-cakap kosong, paham? Itu yang mau menyombongkan diri kepada negara tetangga kita. Ditertawakan kayak gitu. Harusnya kita harus sadar diri. Presiden kita apa cakap? Kecerdasan bukan dari sekolah. Waduh, berarti kalau nggak sekolah cerdas ya Pak ya. Udah pandai, udah pinter kayak gitu ya. Wah, hebat sekali Anda seorang dari pemimpin. Pelik. Lihat, mobil-mobil di Malaysia, mobil-mobil mewahnya, itu dilantak di luar saja. Mobil, gak ada yang curi. Dan juga itu mobil-mobil bagus. Kalau mobil-mobil bagus di Indonesia, itu diselimuti. Jangankan mobil bagus, mobil Avanza aja, kayak Fortuner dan lain sebagainya, itu udah selimutin. Takut barel lah, takut lecet, takut kepanasan, takut kehujanan. Kalau di Malaysia itu dilantak saja. Jadi kalau mau menyombongkan diri tentang negara Malaysia kayak gitu ya, dengan keadaan negara kita
itu salah besar kayak gitu ya gengnya. Seharusnya kita bercermin kepada negara-negara jiran kita dan negara-negara tetangga kita, kenapa mereka kok bisa mensejahterakan rakyatnya? Iri nggak? Ya tentunya iri kayak gitu ya geng ya. Jadi kita comparekan kepada dalam negara kita, kenapa dalam negara kita kok masih setak di situ saja? Ya karena kita tak ada perbaikan diri kayak gitu ya kan. Kita tidak introspeksi ataupun untuk memperbaiki diri. Meskipun kita ada rakyat yang berusaha, ada yang pemerintahan juga yang betul-betul berusaha, namun kalau kita tidak apa namanya ya, tidak sadar diri kayak gitu, kita berpikirnya untuk wah Malaysia lebih jelek, Indonesia lebih bagus, itu tak akan berjaya, geng. Sebuah negara harus ada kerjasama antara pemerintahan dan juga rakyat. Nah, seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.